Halo semua, jadi kita kembali lagi untuk bahas modul 10. Di video kali ini kita bakal bahas mengenai pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Tapi yang bakal kita tekankan adalah pajak bumi dan bangunan ya teman-teman. Jadi untuk soal pertama yang bakal kita bahas adalah hitunglah BPHTB untuk masing-masing kejadian berikut. Nah, sebelum kita bahas ke soal, aku bakal jelasin dulu apa itu BPHTB dan bagaimana rumusnya. Jadi BPHTB sendiri adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang nanti pungutan tersebut bakal diambil oleh pihak DJP. Jadi kayak pajak atas bumi dan bangunan kita gitu. Lalu untuk em, rumus BPHTB sendiri itu adalah 5% dikalikan dari NPOP yang dikurangkan dengan NPOP TKP. Jadi NPOP sendiri adalah nilai perolehan objek pajak. Dan NPOP TKP itu adalah nilai NPOP yang tidak dikenakan pajak. Jadi NPOP TKP ini sifatnya sama seperti uh, PTKP kalau untuk orang pribadi gitu. Tapi ini NPOP TKP sifatnya untuk bumi dan bangunan. Jadi kita sebutnya NPOP TKP. Begitu. Nah, mulai aja ke soal pertama. Bapak Andoyono membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banyuasin dengan NPOP sebesar 75 juta. NPOP TKP ditetapkan untuk Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 50 juta. Oke, jadi di sini kita udah tahu dua hal ini, kita tinggal cari BPHTB-nya. Jadi NPOP-nya 75 juta, NPOP TKP-nya 50 juta, ini dikurangin dulu jadi 25 juta dan lalu dikaliin 5%. Kayak gini. Oke, gitu aja. Lalu untuk nomor 2 adalah Ibu Susi Pujastuti membeli sebuah rumah di kota Pekanbaru dengan harga perolehan sebesar 500 juta. Berdasarkan data SPPT PBB atas objek tersebut, NJOP-nya adalah sebesar 650 juta. Dan NPOP TKP-nya ditentukan sebesar 50 juta. Nah, NJOP itu sama aja kayak NPOP ya, jadi kalian nggak usah bingung. Dan di sini udah ketahuan kalau NPOP-nya itu 650 juta, NPOP TKP-nya itu 50 juta. Jadi dikurangin dulu, yaitu 600 juta, lalu dikaliin 5%. Sama aja rumusnya. Oke, selanjutnya nomor 3. Seorang anak menerima warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar 450 juta. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dikenakan PBB dengan NJOP sebesar 850 juta dan NPOP TKP untuk daerah tersebut ditentukan sebesar 350 juta. Nah, dari nilai ini kalian kurangin dulu, lalu nanti dikalikan 5%. Namun yang perlu kalian ingat adalah di sini seorang anak menerima warisan. Jadi beda kalau kasusnya warisan. Kalau warisan kalian harus kali 50% atas pengenaan NJOP dan NPOP TKP-nya. Jadi rumusnya kayak gini. Dari NJOP dan NPOP TKP yang udah dikurang, dikaliin 5% kayak biasa, dan dikaliin lagi dengan 50% karena ini warisan. Oke, selanjutnya nomor 4, Perum Perumnas. Menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak adalah sebesar 750 juta. NJOP-nya adalah sebesar 550 juta. NTOP TKP-nya pada daerah tersebut ditetapkan sebesar 100 juta. Oke, jadi yang harus kalian ingat, sorry, bukan ini. Oke, jadi harus kalian ingat dari sini nomor 4, Perum Perumnas itu tidak dikenakan PBB.
Karena Perum-Perumnas termasuk kelompok yang hak pengelolaannya itu diberikan oleh pemerintah yang BPHTB-nya adalah 0%. Jadi itu bedanya ya kalau kasusnya Perum-Perumnas. Jadi dia nggak dikenain BPHTB, nggak dikenain potongan atas bumi dan bangunan yang Perum-Perumnas miliki, karena juga dia dikasih hak pengelolaan oleh pemerintah. Nah, jadi catat aja sih NJOP-nya 550 juta, NTOP TKP-nya itu 100 juta, dan dikaliin 0%. Kayak gini. Jadi BPHTB-nya tetap kosong. Lalu nomor 5, ini beda lagi. Ini kalau BUMD perparkiran. Ya kan? BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah Perparkiran menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung untuk parkir dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak sebesar 1 miliar. Terhadap tanah bangunan tersebut diterbitkan SPPT PBB dengan NJOP sebesar 750 juta dan NPOP TKP 70 juta. Nah, kalau BUMD perparkiran itu beda kasusnya dengan Perum-Perumnas. Kalau Perum-Perumnas tadi 0%, kalau BUMD perparkiran itu kita dikasih jadi hak pengelolaan 50% gitu. Jadi masih dikenain 50% atas BPHTB-nya. Jadi diingat aja bedanya antara Perum-Perumnas, BUMD sama warisan itu kasusnya beda-beda. Nah, kalau BUMD masih dikenakan 50%. Jadi, 5% dikaliin dengan NJOP sama NOPTKP yang udah dikurangin, lalu dikaliin sama 50%, itu hasilnya 17 juta atas BUMD perparkiran. Udah, nomor 1 udah ya. Selanjutnya kita bakal ke nomor 2. Oke, nomor 2 itu PT Kusuma Indah Usaha Perhutanan di Sumatera Selatan tahun 2018 telah menyampaikan SPOP sebagai berikut. Nah, kita disuruh hitung pajak bumi dan bangunannya atas luas area yang dimiliki oleh PT Kusuma Indah. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini itu kita dibagi dua ya, antara bumi dan bangunan. Jadi aku mau highlight kalau tanah itu kita anggap sebagai bumi, dan kalau bangunan ya kita anggap sebagai bangunan. Jadi nanti kita hitungnya antara pajak NJOP bumi dan juga NJOP bangunan. Nah, pertanyaannya, hitunglah PBB tahun 2018 yang harus dibayar oleh PT Kusuma Indah dengan NJOP TKP sesuai dengan PMK nomor 67, PMK 03, dan 2011. Oke, jadi kita langsung ke hitungannya aja kali ya, biar lebih ngerti. Jadi, untuk NJOP bumi ini, areal produktif itu agak beda. Di sini kan di tanah dia sebut ada areal produktif, areal belum produktif, yang dimana areal belum produktif itu dibagi lagi jadi 2, areal lainnya, dan areal emplacement. Sedangkan bangunan itu terdiri dari pabrik, gudang, kantor, perumahan. Nah, kita mulai dulu dari bahas yang NJOP bumi ya. Nah, NJOP bumi itu areal produktifnya agak beda. Karena areal produktif kita nggak pakai yang ini. Tapi yang kita pakai adalah yang ini. Itu untuk areal produktifnya. Jadi hasil bersih penjualannya itu kita lihat dari sini. Angka kapitalisasi adalah 8,5. Sedangkan hasil bersih tahun sebelumnya ialah sebesar 1 miliar. Nah, di sini kita tulis dulu hasil bersih penjualannya 1 miliar. Lalu tulis kapitalisasinya adalah 8,5. Tulis di sini dan dikaliin. Jadi totalnya adalah 8,5 miliar gitu. Karena kayak kapitalisasi ini berarti kayak perhitungannya lagi gitu. Jadi total areal produktifnya berdasarkan pajak adalah 8,5 miliar. Nah, selanjutnya kita ke areal yang belum produktif. Untuk areal yang belum produktif ini ada areal cadangan produksi,
300 hektar dengan nilainya 300 meter persegi, dan areal belum dimanfaatkan 250 hektar dengan nilainya 300 per meter persegi. Nah, di sini kita harus ubah dulu hektar jadi meter persegi. Nah, dari areal belum produktif ini, kita lihat dulu areal cadangan produksi. Luas arealnya teman-teman tulis yaitu 300 hektar dan dikaliin 10.000 karena 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Nah, nilainya kita pakai nilai yang di sini, 300 meter persegi. Nah, nilainya 300 meter persegi untuk per meter persegi yang luas arealnya. Dikaliin totalnya jadi 900 juta. Dan lalu areal yang belum dimanfaatkannya ada 250 hektar. 250 hektar dikali 10.000 jadi 2.500.000 ya. Lalu dikaliin nilainya yaitu 300 per meter persegi. Nilainya 300, jadi totalnya adalah 750 juta. Jadi ini yang areal cadangan produksi sama areal belum dimanfaatkan itu ditambah, jadi total areal belum produktif adalah 1.650.000. 1.650.000.000, sorry. Lalu kita lanjut ke areal lainnya. Areal lainnya ini kita sebut sebagai areal tidak produktif, yang berupa tanah rawa dengan luas 100 hektar dan nilainya 150 per meter persegi. Nah, luas areal ini jangan lupa 100 dikali 10.000, yang ini, lalu nilainya adalah 150, lalu jadinya 150 juta. Nah, ini untuk areal tidak produktif dan lanjut areal emplasemen untuk yang bumi. Ada pabrik sebesar 19.500 meter kuadrat. Nah, untuk yang ini karena sudah berbentuk meter persegi dan bukan hektar, jadi nanti langsung aja dikaliin dengan angka ini. 670 per meter persegi. Jadi pabriknya luas arealnya catat aja 19.500, langsung gitu. Lalu nilainya adalah 670, maka dikalikan totalnya adalah 13.065.000 rupiah. Dan dengan gudang langsung juga luas arealnya 1.500 dikalikan 670. Kenapa dikaliin 670? Karena teman-teman harus lihat di sini kelasnya sama. Ini kelasnya sama, kantor juga sama. Nih. Nah, jadi karena luasnya sama, maka kita gunain angka dengan nilai yang sama gitu. Jadi luas arealnya tadi 1.500 dikaliin 670 meter persegi per meter persegi, lalu hasilnya adalah 1.005.000 rupiah. Lalu untuk kantor 1.000 meter persegi dikaliin dengan 670 jadi 670.000. Lalu yang terakhir yaitu perumahan. Perumahan ada 12.500 meter persegi dengan kelas 185 dan per meter perseginya dihargain 910 rupiah. Nah, karena ini kelasnya berbeda, maka tarifnya berbeda ya teman-teman. Dengan ini, perumahan luas arealnya tinggal kita catat aja 12.500 dikaliin 910. Jadi totalnya adalah 11.375.000 rupiah. Nah, maka dari itu areal emplasementnya ditambahin semua dan didapatkanlah 26.115.000 rupiah. Nah, NJOP Bumi ini pertambahan semuanya ya. Pertambahan semuanya dari yang areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen, dan didapatkanlah NJOP Buminya adalah 10.326.115.000 rupiah. Lalu kita lanjut ke NJOP bangunan. Nah, untuk bangunan ini juga udah mudah ya, nggak usah dikaliin hektar lagi. Jadi bangunan terdiri dari pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Kita hitung dulu yang pabrik, luas arealnya adalah 1.250 meter persegi dengan kelas 088 dan harga per meter perseginya adalah 264.000 rupiah. Jadi kita catat 1.250
meter persegi dikali 264.000 didapatkanlah hasil 330 juta. Lalu lanjut ke gudang, gudangnya adalah 400 meter persegi, luas arealnya, lalu kalian kalikan dengan 264.000 per meter persegi. Didapatkanlah hasil 105.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya kantornya yaitu 1.500 meter persegi dengan kelas 086 dengan harga 310.000 per meter persegi. Kalian catat aja 1.500 luas arealnya dikali nilainya 310.000 didapatkanlah 465 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah perumahan, di mana perumahan memiliki luas areal 4.040 dengan nilai 310.000 juga. Kenapa? Karena kelasnya sama. Sorry. Kelasnya 086. Nah, karena kelasnya sama-sama 086, maka kita pakai tarif yang sebelumnya yaitu 310.000. Jadi 4.040 meter persegi tadi dikalikan 310.000 didapatkanlah hasilnya 1.252.400.000 rupiah. Ditambahkanlah NJOP bangunannya semuanya. Atas pabrik, gudang, kantor, dan perumahan, maka kalian akan mendapatkan harga 2.153 juta rupiah. Ini NJOP gabungan itu apa? Dari NJOP bangunan dan NJOP bumi, maka didapatkanlah hasil 12.479.115.000 rupiah. Dan NJOP TKP-nya mengapa 12 juta di sini? Ini karena berdasarkan PMK nomor 67 PMK 03 2011. Karena kalau kalian misalkan kalian mau penasaran, kalian buka aja di Google. Ini isi dari PMK nomor 67, PMK 03 dan 2011 ini maksudnya NJOP TKP atas atas bumi dan bangunan itu NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Jadi kalau berdasarkan ini NJOP TKP-nya adalah sekian. Nah, dari NJOP gabungan tadi dikurangin NJOP TKP-nya didapatkanlah NJOP KP-nya adalah 12.467.115.000 rupiah. Dan NJKP-nya yaitu 40%. NJKP itu apa? Sama aja kayak PKP ya. Kalau PKP kan penghasilan kena pajak. Kalau ini NJKP itu jadi nilai yang kena pajak gitu. 40% dari NJOP KP, jadi hasilnya adalah 4.986.846.000 rupiah. Nah, kalau hitung pungutannya berarti PBB itu 0,5% dari NJKP-nya. Jadi dapatkanlah hasil 24.934.230 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan oleh PT Kusuma Indah kepada Dirjen Pajak itu sebesar ini, 24.934.230 rupiah. Oke, sekian video dari aku. Yang ini homework atas PT Red Bull Mining ini bakal aku jadiin PR. Nanti bakal kalian kumpulin di Teams ya. Tolong tulis tangan dan ini sama aja kok sama yang sebelumnya, mirip. Jadi nggak gitu susah. Dan teman-teman kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau penjelasan aku kurang jelas bisa chat aku di Line atau di Teams. Thank you.